Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi di Gerebek Rumah. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Yeah. Kali ini aku gerebek rumah salah seorang yang spesial di negeri ini. Ini rumahnya Bapak Bambang Susatyo. Nih aku udah langsung. Assalamualaikum, Be. Wah, makin ganteng aja nih, Be. Alah. Makin tegap. Olahraga, Be. Gimana? Selamat datang. Thank you, Be. Apa yang harus saya lakukan? Enggak mau main-main sama belajar nih sama Babe. Perjalanan hidup Babe dari dulu sampai sekarang. Sampai terkemuka lah namanya karir politik gitu, Be. Ya, pokoknya semua melalui proses, tidak ada yang instan. Masya Allah. Tapi boleh, Be, kita main-main ke rumahnya. Oke, iya. Dari mana nih bagusnya, Be? Sini aja, sini. Masuk. Sini. Oke. Ya. Wah, ini kita langsung masuk ke ruang utamanya Babe nih. Ya, oke, silakan. Seleranya beda ya, Babe. Keren. Wah, ini keren, guys. Ini aku nggak pernah lihat meja kayak gini nih. Ini Babe desain sendiri? Enggak, ini oleh dari Maroko. Oh, Masya Allah. Makanya detail kan? Wah, ini art ya? Ya. Seniman-seniman ya? Seniman. Kenapa Babe suka Tapi bisa sama... dibikin di Jogja nih, bisa ditiru. Oh, bisa ditiru di Jogja. Emang Babe biasanya inspirasi desain dari mana, Be? Nggak ada, sada saknyak aja. Unik ya, kalau Babe itu ruangan-ruangannya itu di mana aja unik. Ruang makan, ini ruang tamu. Silakan sini. Nah, ini ruang tamunya. Keren, guys. Ya. Wah, ini lukisannya. Babe emang ini ya? Apa? Suka ukir-ukiran ya? Ya begitulah. Nah, kalau Babe sendiri nih udah berapa tahun tinggal di sini? Ya udah lama juga ya. Udah lama ya? Dari anak berapa, Be? Dari anak 4, sekarang anak saya 8. Kemarin nih baru nikah semua ya, Be ya? Udah tinggal 2 lagi. Jadi 6 sudah married, tinggal 2 lagi. Tapi gimana menurut Babe nih setelah Babe udah jadi seorang Bambang Susatyo yang sekarang? Ini apa sih yang paling menjadi kunci Babe bisa jadi kayak gini? Sabar, konsisten. Sabar, dan terus belajar. Ini ruang kerja ini. Nah. Ruang kerjanya Babe. Wah, ini ruangan kerja Babe ya? Ya. Siapa aja, Be, yang pernah kesini? Ya, teman-teman lah berhasil ke sini. Oh, jadi ini malah rumah yang sering nyambut tamu ya? Ya, ini safe house. Jadi untuk teman-teman tamu yang khusus yang nggak diganggu ya di sini. Kita menghindari pertemuan di hotel, restoran karena menghemat biaya lah. Bisa aja menghemat biaya. Tapi keren ya ini. Ini konsepnya masih Babe juga nih? Iya, ini konsep kita semua. Ini kita lihat koleksi bukunya Babe nih. Ya. Mana, Be, yang paling suka dibaca nih, Be? Yang paling suka dibaca Ensiklopedia politik Indonesia. ada. Ini yang Britania juga sering dibaca. Oh, Britania. Apa, Be, intisarinya yang bisa diambil ini anak-anak Gen Z yang nonton? Ekonomi, politik. Oh. Jadi kalau ingin belajar karena masa depan itu kan biasanya bertolak dari sejarah. Betul, Jadi kita tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dalam perjalanan bangsa, sehingga kita harus belajar di bangsa-bangsa lain yang berhasil, yang gagal gitu. Oh. Jadi misalnya kita manfaatkan kita sedang menghadapi bonus demografi nih, di mana anak-anak muda nanti jumlahnya lebih besar daripada yang seperti saya ya. Ada beberapa negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografinya seperti Jepang, Korea Selatan, China, tapi ada juga yang gagal, seperti beberapa negara di Afrika Selatan yang gagal memanfaatkan bonus demografinya yang diharapkan menjadi
bagus, tapi jadi beban pengangguran. Meledaknya beban pengangguran karena anak-anak mudanya tidak disiapkan. Betul. Nah, itu dia guys. Mungkin untuk Gen Z yang nonton ya, demografi Indonesia ini sekarang lagi emas ya, Be ya. Ya, kita sedang berjuang untuk menuju Indonesia emas. Tapi kalau anak-anak muda yang nggak disiapkan atau tidak siap, jangankan emas, perunggu aja mungkin kita nggak dapat. Waduh, itu dia ya guys. Semoga kita jadi generasi emas. Amin. Tapi Mbak Be kenapa suka ini? Macan, singa, apakah itu melambangkan? Sio saya macan. Oh gitu, pantes nih guys, lihat guys. Pantes sionya macan. Tapi gimana sih Pe, awal karir dulu tiba-tiba pengen jadi ke politik gitu? Ya sebenarnya mengalir aja. Mengalir aja. Bisa dibilang kecelakaan, bisa mengalir, bisa karena saya mulai sebagai wartawan. Ya, nggak tahu apakah itu karena memang sudah bakat, hobi ya, atau memang jalan hidup saya di situ. Jadi saya mulai sekarang saya sebagai wartawan. Wartawan. Jadi Babe itu awalnya wartawan. Tugas saya itu di politik dan ekonomi. Nah, Babe ini kalau dulu kan sempat jadi ini DPR dulu ya, ketua DPR dulu. Ya sebetulnya orang hanya melihat enaknya aja pas sudah jadi. Perjuangan saya cukup panjang. Jadi 4 kali saya nyalek, gagal. Yang kelima baru jadi. Gitu. Jadi 20 tahun berjuang. 20 tahun karena gagal nyalek ada ya, masa pendek waktu peralihan Habibie kan. Itu pendek. Jadi hampir 15 tahun lebih, hampir 20 tahun saya berjuang tapi gagal menjadi anggota DPR. Yang kelima baru jadi sampai sekarang. 4 kali ya guys. Jadi gagal bangkit lagi, bangkit lagi. Itu salah satu kunci jadi sukses. Kunci sabar, konsisten. Kalau saya nggak sabar dan konsisten mungkin udah pindah-pindah partai kali. Karena waktu gagal itu ya, Be. Dengan sistem pemilihan langsung seperti hari ini, sistem demokrasi kita hari ini memang membuat bangsa kita cenderung masyarakat kita membuat menjadi pragmatis ya. Jadi kita sekarang sudah terjebak pada demokrasi angka-angka, ya, demokrasi transaksional. Jadi saya juga kasihan kepada generasi muda yang kebetulan secara ekonomi pas-pasan, ya nggak mungkin lah dia akan jadi anggota DPR, DPRD, bupati, gubernur, wali kota, apalagi menjadi presiden susah karena semua memerlukan biaya yang sangat tinggi. Ya, jadi nyetok baliho, demokrasi kita sekarang sudah terjebak pada demokrasi NPWP, nomor piro, wani piro. Kita harus memiliki integritas, loyalitas, kapabilitas ya. Ini cukup nih jaminan nih popularitas. Ini jaminan mesti kalau dulu nih. Kalau dulu. Jadi. Tapi sekarang kalau tanpa isi tas nggak bisa. Tanpa apa? Isi tas? Isi tas. Jadi populer aja nggak jamin. Ya, seperti apa namanya ustadz, artis, banyak ustadz artis yang gagal. Nggak kepilih juga banyak. Kemudian kapasitas, dia hebat segala macam. Kapabilitas, nggak juga jamin. Integritas juga, loyalitas nggak ada jaminan. Tanpa ada isi tas. Jadi, yang cukup ya. Jadi harus. Kalau isi tas tanggung-tanggung dengan jangan deh. Oke, kita coba lihat ruangan ini lagi, yang unik-unik nih dari Babeh nih. Tapi Babeh gimana sih membagi waktu ya? Kan Babeh kan punya anak, punya kerjaan, politik. Gimana Babeh membagi waktu dalam satu hari? Ya mengalir aja kalau nggak sempat ketemu video call, tapi biasanya saya seperti ketemu. Oh, ada nggak waktu khusus kayak di dalam seminggu sekali atau sebulan sekali kayak semuanya ngumpul? Ya rata kita palingnya 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali makan. Sama-sama. Ada nasihat nggak sih Be buat kalau anak-anak Babeh? Kan anak Babeh pasti ada aja tiap hari gimana sih Pak, gimana ini? Ya mereka saya ajarkan satu tidak manja, kedua harus mampu mengelola persoalan ya, problem solvingnya harus bagus gitu ya? kuasai, ya, nggak cengeng, ya kemudian juga ya fight, berjuang, karena nggak ada hidup yang mudah. Tidur semua perlu diperjuangkan. Wah. Jago biliar juga ya, Babe? Ya, hiburan aja di sini. Oh, hiburan. Main. Terus ini podcastnya ini namanya? Ngompol. Ngomong guys. Politik. Nah, ngompol. Ayo tak? Wah, namanya bener-bener ngompol loh guys. Ngomong politik. Ngomong politik.
Wah. Ya, jadi di sinilah hampir 2 tahun mengisi kekosongan waktu kita COVID. Diskusi, berbincang itu bisa memperkaya pikiran. Ya. Wah, ini bisa unik sendiri desainnya di sini ya. Di sana versi Babe, sini anak muda nih sampai ke atas. Ini Ini atas anak siapa? muda di Be? atas. Tapi kalau artis di atas, kalau yang serius di bawah sini. Oh, ini konsep Babe juga. Konsep ya. Kan Babe berarti jadi ketua MPR itu ini tahun terakhir ya, Be? Habis dari RI 5 ini mau ke mana nih target politik Babe? Ya, yang pasti nggak mungkin RI 4. Oh. Karena RI 4 itu istrinya Wapres. Iya, betul juga sih, Be. Betul juga. Ya, kita mengalir aja. Oh, mengalir aja. Tapi ada target, Be, ke depannya? Nggak ada. Kita karena umur saya udah 60 ke atas, kemudian juga semua capaian-capaian politik sudah saya lalui, maka ke depan adalah mengalir ya. Saya mengajar di banyak perguruan tinggi, dia mulai Trisakti, Borobudur, Unpad, Unhan, das pertahanan ya. Itu dalam rangka saya membagi pengalaman di samping teori yang kita dapat di kampus, itu kita kombinasi dengan realisasi atau implementasi daripada teori-teori itu, khususnya implementasi hukum politik atau politik hukum ketatanegaraan atau HTN, hukum tata negara. Jadi semua terkait dengan tugas-tugas kebetulan ya soal tata negara, tentang presiden, urutan-urutan cabang-cabang kekuasaan, hierarki perundang-undangan dan seterusnya. Tapi sempat kepikir nggak, Be, pengen jadi RI 1 atau RI 2? Oh, enggak. Saya nggak pernah nggak tertarik saya dari satu dan dua. Oh, malah nggak tertarik? Enggak, apalagi RI 3, RI 4 saya nggak tertarik karena itu kan istri presiden dan istri wakil presiden. Tapi ada nggak sih, Be, legasinya nanti mungkin anak-anak Babe yang akan lanjutin Babe di politik gitu? Ada satu yang udah multi politik, Dimas, anak saya nomor 2. Sekarang dia anggota DPRD, mau masuk periode kedua nih di DKI dari Golkar. Nanti mungkin diikuti yang anak saya si Caca yang tertarik. Yang lainnya lebih senang milih jadi lawyer dan jadi pengusaha. Oke. Kan Babe tapi kan seorang politikus yang istilahnya dihormati lah ya di Indonesia. Kenapa kan? Ini aku karena pertanyaan lucu ya, Be. Yeah. Kenapa di IG Babe? Kan jarang nih politikus. Maksudnya kenapa postingnya tuh komedi terus, lucu-lucu terus? Iya, karena kalau IG itu kan bukan tempat untuk kita serius. Ya. Oh, Tempat gitu ya, kita entertain, tempat kita mencari hiburan, berinteraksi dengan masyarakat. Kalau di kerjaan hari-hari udah serius, ngapain aja di IG juga serius-serius. Kadang orang udah capek mungkin hidup sehari-hari ya. Nggak, justru saya menyisipkan anekdot ya, lucu-lucu itu supaya ketika dia baca yang serius, ya ketika dia bisa sendiri dia akan pasti baca yang serius. Oke. Oh, jadi kalau ada berita-berita serius kan nggak ada yang baca juga gitu loh. Iya. Ada pesan-pesan kegiatan-kegiatan politik atau isu-isu politik atau selingkuh politik, itu bosan juga lama-lama orang. Jadi harus diselingi dengan yang entertain, yang humoris ya, supaya ya mereka lihat kita tuh menjadi hiburan bukan jadi beban. Itu dia. Ya kadang-kadang hiburan itu bisa menertawakan diri sendiri gitu. Artinya dia melakukan introspeksi kan, lalu menertawakan orang lain, juga itu introspeksi. Tapi katanya emang di Indonesia ini tontonan salah satu yang paling besar tuh komedi. Komedi ya. Karena orang di jalan udah puyeng, jalan macet, kerjaan pusing. Oke, Be, kita lanjut ke bawah ya, Be. Apa kemana? Oke, boleh ke bawah yuk. Wow, ini sih dreamnya aku banget ya. Ini punya satu dari sini aja, semua aku sujud syukurnya nggak berhenti di sebulan. Wow. Izin ya, Be, lihat ya, Be. Wow. Guys, ini mau lihat di mana, guys, Rolls-Royce kayak gini. Ini biasanya yang punya selera kayak gini tuh seleranya di sini ya. Kalau udah A tuh dia di atasnya. Wah, Be, ini sempat punya impian nggak sih, Be, punya mobil kayak gini? Ya, ini makanya mimpi masa lalu baru saya wujudkan. Iya, jadi sekarang ya, Be. Tapi ingat nggak Babe dulu, mobil pertama Babe apa? VW.
VW kodok. Nah. VW kodok. Wah, masih orisinil semua, guys. Sama jebluan nih. Gimana ngerawatnya, Be? Tiap hari? Hah? Tiap hari gimana? Ya, lepas aja makan sendiri. Ini bekas ini, Ratu Elizabeth nih. Wow, guys. Ratu, Ini Ratu Elizabeth. beliau kesini, ini mobilnya. Dia bawa langsung dari Inggris nih. Wah. Dikasih ke Pak Harto, Pak Harto kasih ke Pak Tommy, Tommy kasih ke Pak siapa namanya, Tinton, lalu Pak Tinton hibahin ke saya. Masya Allah, guys. Lihat, guys, ini punyanya Ratu, guys. Wah, wah. Ini anak muda yang lihat video ini sih pasti langsung tercengang. Nah, ini waktu yang saya pakai kemarin 17 Agustus nih, Wah, yang iya rame nih. viral. Ini Bentley juga ya, Be? Berarti ini Bentley. tahun Ini Rolls Royce ini Bentley. 62. Ini 62. Wah, 50, 60. ini 60, Be? Lebih tua nih. Ini Ini 62. 62. Seumuran saya nih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Ini kalau salah 64, sorry. 64. Ini 4 ya, Be? Ini yang paling seneng Babe pakai yang mana? Di antara sering. ini? Nah, Paling sering ini, Be? sama ini nih, dua. Sama ini. Ini mesin sehat, Be? Masih bagus. Masih oke. Yang menurut Babe paling susah didapetin yang mana nih? Yang ini yang paling susah nih, karena udah tua sekali. Ini juga kita baru restorasi nih. Restorasi ya, Be? Waktu dapatnya sih nggak sebagus ini ya, kita restorasi. Ada nggak anak Babe minta gitu, Pak? Nggak ada yang Boleh suka. nggak? Hah? Nggak ada yang suka. Yang bener? Nggak ada yang suka mobil tua. Oh, nggak ada? Nggak ada. Wah. Terima kasih, Be. Ya. Ini udah boleh main-main ke rumah Babe. Mungkin terakhir nih, Be, kan penontonku ini kebanyakan kalau nggak Gen Z, emak-emak. Oh. Babe harus ngasih 2 saran. Satu buat Gen Z biar sukses. Satu buat emak-emak biar semangat. Karena kan ini katanya genre terkuat di muka bumi itu emak-emak. Coba Babe kasih wujengan nih. Sebagai seorang yang sukses di hidup dan di Ya, politik. ya. Oke, buat kalian anak-anak muda, generasi Z, generasi milenial, nggak ada sesuatu yang instan. Semua harus melalui proses. Jadi kalau menemui kegagalan, ya jangan putus asa, coba lagi. Karena kegagalan itu akan meloncatkan kamu kepada keberhasilan yang lebih tinggi. Nggak ada orang yang berhasil tanpa pernah melalui kegagalan. Ya, jadi kalau kita merasa gagal, itu artinya kita mau sukses. Ya. Karena orang sukses nggak pernah tidak mengalami kegagalan, pasti akan mengalami kegagalan. Nah, untuk mama, Nih, mama nih, Be. ini penting nih. Ya. Pertama, harus support suami. Oh, Masya Allah, Support support kepala rumah suami. tangga. Ya. Kalau di rumah aja udah pusing, gimana di luarnya? Iya. Jadi kalau iya, ada iya. laki-laki di luar marah-marah, pemarah, darah tinggi, nah itu harus dicek di rumahnya, diakur nggak sama bininya. Oh. Ya itu aja ya.